Saya juga katanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, saya akan coba membacakan kronologis penangkapan OTT kasus kronologis penangkapan operasi tangkap tangan kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Kabupaten. Jadi perkara ini ya berhubungan dengan masalah APBD yang ada di Kabupaten Kebumen, khususnya di Dinas Pendidikan yang akan diberikan uang sejumlah 4,8 M. Kemudian ada komunikasi dari seorang pengusaha bersama SDW, yaitu seorang PNS di Dinas Pariwisata, agar yang bersangkutan mendapatkan proyek ini. Sepakat sekitar harusnya sekitar 20% dari nilai 4,8 M, tapi kemudian terjadi kesepakatan yang diterima nantinya adalah 750 juta. Kemudian kronologis penangkapan adalah bahwa KPK telah mengamankan 6 orang dalam kegiatan ini pada tanggal 15 Oktober hari Sabtu kemarin sekitar pukul 11 di beberapa lokasi di Kebumen, yaitu YTH. YTH ini adalah merupakan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen. Kemudian yang berikutnya adalah SGW. SGW ini seorang PNS di kabupaten juga, di Kabupaten Kebumen ini. Yang saya katakan tadi, dia ada di Dinas Pariwisata. Kemudian 4 orang lainnya adalah Andi Pandowo yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, kemudian Dian Lestari yang bersangkutan juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Salim ini swasta, merupakan anak usaha dari saudara Hartono, dari saudara SGW. Saya ulangi kembali, dari saudara Hartoyo. Hartoyo ini merupakan, dia adalah direktur dari Osma Group yang ada di Jakarta. Kemudian Salim yang merupakan cabangnya yang berada di Kebumen. Kemudian sekitar jam 10.30 penyidik KPK mengamankan YTH yang anggota DPR tadi di rumah salah satu pengusaha swasta di Kebumen. Dan dari tangan yang bersangkutan, penyidik menyita uang sejumlah 70 juta rupiah. Lalu segera sekitar jam 11 itu juga penyidik mengamankan SGW di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen. Setelah itu penyidik berturut-turut mengamankan sejumlah pihak lainnya
yang diduga mengetahui peristiwa tersebut di beberapa tempat di Kebumen juga yang saya sebutkan tadi, yaitu Pak Andi Pandoyo, kemudian Dian Lestari, Salim dan Hartono, semuanya berenam. Selain yang 70 juta tadi, dari OTT ini penyidik juga menyita buku tabungan dan beberapa bukti elektronik. Kemudian pemberitaan ini diduga terkait dengan izin proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dalam APBD perubahan tahun 2016 Kabupaten Kebumen oleh seorang pengusaha. Pada bulan Oktober 2016, DPRD Kabupaten telah menetapkan APBDP tahun 2016 untuk Dinas Pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yaitu sebesar 4,8 miliar yang akan dialokasikan untuk pengadaan buku, alat peraga, dan TIK. Diduga ada persentase komitmen fee kepada legislatif dan eksekutif jika anggaran telah disahkan. Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam pasca penangkapan dilakukan, kemudian KPK tadi telah melakukan gelar perkara dan memutuskan untuk meningkatkan status hari ini untuk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan, yaitu dengan penetapan 2 tersangka terhadap saudara SGW sebagai PNS tadi di Dinas Pariwisata, kemudian terhadap YTH yang bersangkutan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12. Jadi pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B ini pidananya minimum 4 tahun, bisa juga seumur hidup atau minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun. Di samping juga ada denda. Dendanya itu antara 200 sampai dengan 1 M. Lalu terkait 4 orang lainnya yang saya sebutkan tadi, yang turut yang bersama-sama 2 tersangka tadi turut serta dibawa ke sini pada saat OTT sampai saat ini. Keempat tersebut masih status sebagai saksi. Ini keputusan dari hasil ekspos yang dilakukan barusan saja. Penyidik meyakinkan 2 tersangka dan kemudian 4 saksi sementara masih sebagai saksi. Rekan-rekan semuanya, modus seperti ini diduga banyak terjadi di daerah-daerah, tidak hanya di Kebumen saja, bahkan mungkin di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami mengingatkan agar seluruh kepala daerah mewaspadai tidak terjadi hari ini. Kami juga mengingatkan kepada para pengusaha agar tidak berupaya untuk terus mempengaruhi kebijakan publik, apalagi berkaitan dengan dana pendidikan yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai proyek-proyek dana pendidikan ini dijadikan bancakan antar pengusaha, eksekutif, dan legislatif. Itu dulu yang bisa kami informasikan untuk rekan-rekan semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh pihak KPK terkait operasi tangkap tangan KPK yang terjadi di Kebumen. Sabtu siang KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan di mana kali ini penangkapan terjadi di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen, Jawa Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah orang, diantaranya adalah anggota DPRD Kebumen dan seorang pegawai negeri sipil berinisial SW di Dinas Pariwisata dan Budaya Kebumen. Keduanya terjaring saat tengah melakukan sebuah transaksi di kantor dinas tersebut. Hal ini terkait dengan anggaran pendidikan yang ada di Kebumen, termasuk itu adalah masalah buku dan lain sebagainya. Dari tempat tersebut KPK mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang puluhan juta rupiah. CNN Indonesia Breaking News. Ini Pak. Pak. Ada. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Kita lanjutkan, kami persilakan teman-teman, tidak ada pertanyaan. Ya, Antoni. Selamat siang Bu, mau nanya saja Bu. Tadi kan Bu Baitara menyampaikan ada 6 ya kan? 2 itu sudah dijadikan sebagai tersangka, yang terempat yang diamankan itu adalah Jan, kemudian Salim, Akoyo, dan Andi. Tapi kalau dia menyampaikan bahwa meminta supaya Akoyo untuk segera menyerahkan diri, berarti 5 yang sudah diamankan. Ada Hartono, ada Hartoyo, dua hanya. Hartono adalah anggota DPRD Kabupaten Kebumen, sedangkan Hartoyo ini adalah swasta, ya, direktur dari Osma Group. Berarti Hartono ini, berarti Hartono Satu-satu ya. Bagaimana? Nambahin Bu, Ya. Di tersangka yang sudah tersangka yang PNS itu dia kan bekerja sebenarnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tapi apa yang menyebabkan dia bisa menjadi perantara antara si swasta dengan si ketua Komisi A ini untuk bidang pendidikan. Dan yang kedua, ini kan problematika anggaran baik di pusat dan di daerah kan sudah sering terjadi. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mereformasi penganggaran supaya tidak banyak kali kebocoran di sektor barang dan jasa? Ya, memang ini adalah suatu fenomena yang sebenarnya bukan terjadi pada kasus ini saja. Misalnya seseorang yang tidak bekerja di bidang yang dia geluti, tetapi menjadi perantara atau ikut terlibat di dalam proyek yang tempat lain. Oleh karena itu di sini memang dia mengurusi bidang pariwisata, tapi ini orang yang merupakan kepercayaan dari Sekda, ya, dari Sekda di Kabupaten Kebumen. Sehingga oleh karena itu maka dia yang dipakai untuk mengurus hal-hal yang berurusan dengan proyek-proyek di Kabupaten Kebumen. Yang kedua, memang betul ini adalah suatu hal yang biasa dan sering terjadi. Oleh karena itu KPK sekarang banyak melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan. Salah satunya adalah untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa agar melalui e-procurement. Yang kedua, khusus untuk yang berhubungan dengan perizinan, supaya perizinannya juga satu atap. Dan yang ketiga, KPK sekarang sedang mendorong agar APIP yang mengawasi irjen-irjen maupun inspektorat yang ada di setiap kabupaten, provinsi, dan kementerian dan lembaga itu melaksanakan fungsinya dengan baik. Tapi saya ingin mengulang lagi apa yang dikatakan Bu Basaria tadi. Mohon, sekali lagi mohon kepada pihak swasta, jangan lagi memberi dan mengiming-imingi pejabat publik, dan stop untuk memberikan mengiming-imingi pejabat publik dengan janji-janji, khususnya untuk yang berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah. Ya, pertanyaan berikutnya, silakan. Pemerintah saja Pak, ini kan kantor tersangka adalah sanksi, kemudian yang kedua terkait dengan awal mula dari munculnya kirikan ini dari mana pada masyarakat, dari KPK bisa tidak. Ya, pertama informasi ini kami dapat dari masyarakat. Yang kedua, saudara Hartoyo ini karena belum kita bisa
dapatkan hari ini, dia masih berstatus saksi, tetapi Hartoyo masih saksi juga, masih saksi. Yang 4 tadi yang tersangka itu untuk sementara hanya 2, YTH dan SGW. Saksinya Anipado Hartono, sedangkan Hartoyo masih dicari. Hartoyo belum diperiksa, masih dicari. yang direktur Osman adalah Hartoyo. Pak, Osman Group itu bergerak di bidang apa ya? Kami sedang meneliti apa-apa saja bidang yang dikerjakan oleh Osma Group ini, tapi berkedudukan di Jakarta, tidak berkedudukan di Kebumen. Itu kan bersama-sama, apakah dikenai pasal 55? Ini ada pasal 55 ya ayat 1, tetapi ya masih diteliti dulu. Apakah kalau nanti ditingkatkan menjadi tersangka, khususnya yang 4 tadi, itu masih akan tergantung hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik-penyidik KPK. Baik, masih ada Antoni? Mau menanyakan juga Pak, selain 70 juta yang sudah diserahkan pada Satpol PP itu, apakah sebelumnya juga sudah ada misalnya transfer dana dari komitmen 750 juta itu, kemudian yang kedua dari 48 miliar itu apakah memang komitmen itu untuk satu paket proyek yang semuanya nanti akan ditangani oleh anak perusahaannya PT Osman? Ya, ini substansi acara, substansi kasus itu yang sedang didalami, tetapi saya ingin berikan gambaran kecil saja. Dari yang 4,8 miliar tadi itu dipecah-pecah menjadi beberapa proyek. Dan dari setiap pecahan proyek itu ada fee yang disampaikan atau dijanjikan kepada legislatif, dan ada fee yang dijanjikan kepada eksekutif. Sehingga makanya Ibu Basaria tadi mengatakan bahwa tolong hentikan ini, karena masing-masing cabang itu mendapatkan, sehingga kualitas dari proyek-proyeknya betul menjadi sangat kecil. Sebenarnya kami tahu juga berapa persen yang disampaikan kepada eksekutif dan legislatif, jumlahnya sama, tapi karena itu merupakan dari materi penyidikan, sehingga kami tidak menjelaskan berapa persentasenya, tapi cukup banyak. Masih ada teman-teman? Dipecah-pecah itu apakah proyek itu menjadi PR pun juga langsung, karena biasanya modus di daerah itu gelondongan kemudian dipecah sehingga tidak perlu lelang, tinggal tunjuk dengan seenaknya, itu kemudian ini lebih banyak, contohnya dari 4,8 jadi berapa PM. Kami belum sampai ke situ, sedang diperiksa. Nanti akan ada update tentang perkembangan selanjutnya. Baik, ya. Mbak, ya. Itu juga yang sedang akan diteliti, tetapi misalnya yang tadi itu, yang dari 4,8 ini, salah satu untuk pendidikan itu sekitar 700 juta lebih. Dan 700 juta lebih itu nanti di-cut sedikit, bukan sedikit, berapa persen kepada legislatif dan berapa persen kepada eksekutif. Ya, sebenarnya kami banyak mendapatkan laporan dari daerah, dan memang daerah itu wajib juga mendapatkan perhatian karena memang jumlahnya juga banyak, sedangkan yang dipertanyakan apakah pimpinan daerah tersebut akan menjadi menjadi sasaran, itu tergantung dari pengembangan kasus yang sedang dikerjakan teman-teman penyidik. Baik. Ada mau ditambahkan Ibu Bebe? Jadi gini
4,8 itu adalah untuk pengadaan buku, ya seperti saya bacakan tadi. Kemudian juga dia untuk alat peraga dan TIK. Itu 4,8 ini. Yang untuk sementara ya di dalam pengembangan tadi setelah diadakan pemeriksaan, ini nanti yang kira-kira saya katakan tadi dia akan dapat sekitar 20%-nya. Kalau kita hitung-hitung mungkin 9,8, tapi terjadi kesepakatan itu 750 yang akan diberikan. Jadi walaupun yang ditangkap tangan oleh KPK 70, tapi mereka sudah ada kesepakatan untuk memberikan fee sekitar 20%. Nah, kita ingin mengatakan kalau 20% saja sudah berani diberikan oleh pengusaha, terus pengusahanya dapat berapa persen kira-kira untungnya? Pasti dapat lebih dari 20%. Nah, sisanya berapa sebenarnya yang harus terrealisasi dari anggaran jumlah yang diberikan oleh pemerintah? Ini kira-kira yang menjadi pusat perhatian dari KPK khususnya di bidang pendidikan. Nanti keterkaitan bupati kalau secara sebenarnya kalau secara dari kewenangan harusnya seorang kepala daerah jangan tidak peduli apa-apa yang dilakukan oleh para kepala dinasnya. Harusnya beliau tahu semuanya apa yang terjadi di situ. Nah, nanti apakah secara langsung atau tidak langsung bisa dihubungkan dengan bupati itu tergantung dari pengembangan penyidik yang sedang dilakukan sekarang ini. Karena hari ini akan segera dilakukan penggeledahan ke beberapa tempat. Kemudian nanti alat-alat bukti ini harus dipenuhi dulu. Sehingga setiap masing-masing yang mungkin akan jadi tersangka, 2 alat bukti tadi harus ditemukan dulu. Itu kira-kira dari kita. Mungkin sekian dan terima kasih, sudah cukup ya. Baik teman-teman, terima kasih perhatiannya. Kita cukupkan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transkrip. Jadi mungkin apa transkrip? YTK kan, YTK tuh Yudi Tri Hartono kan? Iya, Yudi Tri Hartono ya? Ketua Komisi A. Ya, itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh pihak KPK terkait operasi tangkap tangan KPK yang terjadi di Kebumen hari Sabtu kemarin. KPK sempat menunjukkan uang hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, di mana uang senilai 70 juta rupiah berhasil diamankan sebagai barang bukti. Dan hal ini terkait dengan suap proyek pemerintah terkait pendidikan, diantaranya itu adalah tentang pengadaan buku dan juga alat peraga lainnya. Selain uang 70 juta rupiah, juga disita buku tabungan dan juga beberapa bukti elektronik. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengamankan sejumlah orang, diantaranya adalah anggota DPRD Kebumen dan juga seorang pegawai negeri sipil berinisial SW di Dinas Pariwisata dan Budaya Kebumen. Keduanya terjaring saat tengah melakukan sebuah transaksi yang ada di kantor dinas tersebut. Hal ini terkait dengan anggaran pendidikan yang ada di Kebumen. Dari tempat tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah uang puluhan juta rupiah, di mana untuk kali ini KPK sudah menetapkan 2 orang yang menjadi tersangka, sedangkan yang lainnya masih dijadikan sebagai saksi. 0857. Demikian CNN Indonesia Breaking News. Selanjutnya kami akan kembali ke CNN Indonesia Live saat lagi. CNN Indonesia Breaking News.